Sebelum Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, beliau ini adalah pembantu Siti Khadijah, yaitu beliau berdagang, mendagangkan dagangannya Siti Khadijah. Nah, ini katanya kebanyakan dari kita semua adalah para pedagang, betul? Masya Allah. Ini adalah penerus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menjadi warasah Nabi Muhammad itu bukan hanya ulama saja. Para pedagang-pedagang ini adalah warasah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun pekerjaan kita, mau kita jadi pedagang, mau jadi petani, mau jadi tukang beca, mau jadi tukang parkir, apapun jenis pekerjaannya, tidak ada satupun yang hina di mata Allah, tidak ada satupun yang hina di mata Nabi Muhammad, asalkan apapun pekerjaannya mengikuti daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, kata Nabi, wahai umatku, kalau seandainya kalian ingin menjadi orang yang kaya raya, kalau kalian ingin menjadi hatinya lapang, maka jadilah sebagai tujar, jadilah sebagai para pedagang. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mereka yang menjadi orang-orang kaya adalah kebanyakan daripada pedagang. Daripada sahabat Nabi Muhammad, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf, adalah salah satu pedagang sahabat yang paling kaya daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dari 10 sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk ke dalam surga Allah, yang paling terakhir masuk surga yaitu Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena dia kaya raya, lama dihisabnya di yaumul hisab, di yaumul mizan. Tapi kalau orang kaya yang rajin bersedekah, itu lebih mulia daripada orang miskin yang selalu meninggalkan daripada perintah Allah. Di antara nabi-nabi Allah yang paling terakhir masuk surga yaitu Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu banyak kekayaannya, jadi lama dihisabnya ketika dia berhisab. Kira-kira kita mau ikut yang mana, Pak? Nabi Muhammad beda dengan kita. Adakah di antara sahabat, para bapak semua, yang selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka malan katsiran, ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku diberikan harta yang banyak. Ada enggak? Gitu mah doa setiap hari. Betul kan? Kita selalu Allahumma inni as'aluka rizqan halalan katsiran. Setiap hari kita berdoa kepada Allah agar diberikan rizki yang halal yang banyak. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alni miskinan, Allahumma ja'alni miskinan, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan aku adalah hambamu yang miskin, yang miskin, yang miskin. Kita cinta Nabi Muhammad. Kalau cinta Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Ada yang berani berdoa sama Allah, ya Allah, jadikan aku orang miskin. Saya yakin gak ada satupun yang sanggup berdoa ini. Masya Allah. Kita boleh berdoa kepada Allah dengan meminta agar kita diberikan rezeki yang halal, yang berkah, karena kita ini tak sanggup menjadi orang miskin, betul Pak? Masya Allah, kita tidak sanggup mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, apakah engkau ingin aku datangkan harta-harta yang ada di seluruh dunia untuk dijadikan sebagai keistimewaan, keindahan untukmu wahai Nabi Muhammad? Kalau kau ingin, aku akan jadikan Gunung Uhud menjadi emas untuk engkau gunakan sebagai kehormatan, kemuliaan, kesombongan untukmu wahai Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai malaikat Jibril, aku diciptakan oleh Allah ke dunia bukan untuk menyombongkan diri karena harta. Bahkan Nabi Muhammad yang begitu mulia, ketika tidur, beliau tidur di atas pelepah kurma, sehingga ketika bangun ada kapak di punggung Nabi Muhammad. Kira-kira
Kalau kita tidur, kita lebih milih di mana, Pak? Tidur di atas tikar atau tidur di atas kasur yang mahal? Kasur yang mahal. Masya Allah. Kira-kira kita pilih mana? Istri yang cantik apa istri yang jelek, Pak? Yang cantik. Wah, normal gitu. Ya Allah, ya Rabbana. Nabi Muhammad SAW ini mulia. Kenapa? Karena beliau diciptakan oleh Allah untuk mengajar akhlak kepada kita semua. Nabi Muhammad tidak pernah di sepanjang hidupnya melakukan KDRT kepada istrinya. Sebagaimana yang ini lagi viral ya, lagi ramai, ibu-ibu selalu nyalahin si Lesti ya. Aduh ya Allah ya Rabbana. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Banyak orang nyalahin si Lesti. Kenapa Lesti yang laporkan lalu dia juga yang mencabut laporannya? Mungkin kita harus husnuzon. Lesti baru ingat sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu memaafkan siapapun yang menyakiti dirinya. Itu. Jadi siapapun yang menjadi umat Nabi Muhammad selalu husnuzon, selalu bagus pikirannya, insya Allah. Nabi Muhammad Bapak selama hidupnya belum pernah menyuruh istrinya selama Nabi Muhammad masih bisa melakukan pekerjaan itu. Kira-kira Bapak ada yang berani menyuruh istrinya untuk mencuci? Ada nggak? Nah, ini kadang-kadang kita karena merasa kita imam dalam rumah tangga, kita seenak-enaknya saja menyuruh istri kita untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Padahal di dalam kitab fikih yang wajib untuk mencuci itu suami, yang wajib mengepel rumah itu suami, yang diwajibkan untuk mengurus anak itu suami, Pak. Tugas istri itu hanya untuk melayani suami di kasur saja. Masya Allah. Makanya tak pantas kalau ada suami yang melakukan KDRT kepada istrinya. Inilah Islam yang mengangkat derajat perempuan, yang memuliakan perempuan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk meningkatkan kemuliaan perempuan, yang mana ketika di zaman Quraisy, ketika itu perempuan dihinakan oleh orang-orang Quraisy. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, bahwasanya engkau aku ciptakan yaitu sebagai basyirau wa nadhira, sebagai manusia yang mengajak manusia untuk ke dalam surga Allah dan mengajak manusia untuk tidak masuk ke dalam neraka Allah. Siapapun yang mengamalkan daripada perintah-perintah Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita banyak tentang sunnah-sunnah. Salah satu sunnah yang sangat luar biasa, Pak, yang kadang-kadang kita itu jarang mengamalkannya. Coba, di sini ada enggak yang di kantongnya ada siwak? Coba, mana yang di kantongnya ada siwak? Masya Allah. Yang di kantongnya ada sampurna mil ada nggak? Tuh, Pak Ustadz, Masya Allah, selalu standby dengan siwaknya. Beliau mah siwak ada, sampurna mil ada. Masya Allah. Ini akhlak Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Pak, kata Rasulullah, rokatani bisiwakin afdalu min sab'ina rokatan bila siwakin. Kalau seandainya jamaah musola al-barakah sholat tahajud 2 rakaat saja, tidak perlu ribuan rakaat, tapi sebelum sholat tahajud kita bersiwak terlebih dahulu. 2 rakaat dengan siwak sebelum sholat itu lebih utama daripada kita sholat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Untung apa enggak, Pak? Kalau make untung juga. Masya Allah. Cuma ada caranya ketika kita menggunakan siwak. Jadi jangan asal. Ini salah satu cara menggunakan siwak. Tutorialnya itu siwak itu dibalik atas sebelah kanan ya. Dari paling ujung, nah kita tarik ke sebelah kiri,
lalu kita kebawahin. Nah, sampai 3 kali. Setelah 3 kali baru. Nah, itu adalah cara menggunakan siwak yang paling terbaik. Paham? Insya Allah. Ya, jadi salah satu cara daripada menggunakan siwak adalah dari ujung gigi, ya, yang paling atas sebelah kanan, kita tarik ke sebelah kiri, ke bawahin. Nah, kalau sini sampai 3 kali. Setelah itu baru 3 kali. Tapi ada riwayat yang lain juga tidak seperti itu. Ini yang paling masyhur, yang paling dibanyakan, yang sering dilakukan oleh para alimil ulama. Jadi rakaatani bi siwakin afdalu min sab'ina rakaatan bila siwakin. 2 rakaat saja kita sholat sunnah, sebelum sholat itu kita memakai siwak, maka itu lebih utama daripada sholat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Nah, dan juga salah satu sunnah Rasulullah yang paling pantas kita ikuti adalah ketika kita minum. Masih banyak istri kita, anak-anak kita kalau minum sambil berdiri, kalau makan sambil berjalan. Ada enggak? Sedangkan Bapak, kalau ada orang minum sambil berdiri, makan sambil berjalan, maka makannya akan dibantu oleh syaitan. Sehingga apa? Ketika syaitan masuk ke dalam hati kita, membuat hati menjadi gelap. Ketika diajak berjamaah susah, diajak pengajian bawaannya malas, bawaannya ngantuk karena terlalu banyak setan dalam tubuh kita. Nah, yang seperti itu harus diruqyah, ya. Jadi sunnah Rasulullah ketika minum adalah Rasul sambil duduk, ya. Ketika akan minum, Rasulullah membaca bismillah terlebih dahulu. Nabi Muhammad meskipun haus sebagaimana hausnya Rasulullah tidak akan pernah dihabiskan sekaligus, tapi cukup 3 tegukan saja. Itu baru 1, ya. 2, ya. 3. Lalu Rasulullah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa ketika sudah minum langsung ditutup kembali. Kadang-kadang kita habis kopi nggak ditutup lagi, Pak. Nah, ini makanan minuman yang tidak ditutup lagi gelasnya, maka sama itu pun akan dihinggapi oleh syaitan. Nah, ini kadang-kadang yang kita lupa. Kadang-kadang kita sama teman kongko di pos ronda ngopi bareng kopdar, kopi darat, ya. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sangat luar biasa. Suatu saat Nabi Muhammad ketika beliau dakwah kepada orang Taif, Nabi Muhammad dilempar oleh orang Taif dengan batu-batuan sehingga salah satu gigi Nabi Muhammad ada yang patah. Ketika melihat daripada gigi Nabi Muhammad ada yang patah, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril marah, Pak. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, ini orang Taif sungguh keterlaluan. Kalau seandainya engkau mengizinkan, akan aku hancurkan orang Taif sekarang juga. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, wahai malaikat Jibril, jangan kau lakukan itu. Mungkin mereka sekarang ini tidak beriman kepadaku, tapi aku berharap suatu saat ada anak mereka, cucu mereka, keturunan mereka yang beriman kepadaku. Masya Allah. Makanya Pak, kalau ada anak-anak kecil yang nakal-nakal, jangan kita pukul, tapi harus kita rangkul. Karena Islam itu mencintai, bukan membenci. Kepada siapapun, bahkan kepada Nasrani, orang Yahudi pun, selama mereka mau berdampingan hidup dengan kita, orang-orang kafir dhimmi harus kita hormati. Bahkan hebatnya Nabi Muhammad mengatakan, orang-orang yang menghina kafir dhimmi faqad adzani. Orang-orang yang menyakiti kafir dhimmi, orang Kristen yang hidup bersama dengan kita, lalu kita sakiti mereka, berarti dia telah menyakitiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Inilah akhlak Nabi Muhammad. Jadi kalau seandainya ada anak-anak kita yang nakal, ada pemuda-pemuda yang nakal, itu jangan sampai kita musuhi. Tapi apa? Kita ini para ulama, para kiai, berkhusus para guru-guru kita, kalau ada pemuda yang nakal, itu jangan sampai kita jauhi, tapi harus kita rangkul. Tugas ulama itu adalah pendaur ulang sampah, bukan menjadi pembakar sampah. Betul?